Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai cara mengembangkan perangkat ajar kurikulum merdeka yang akan dimulai tahun ajaran baru nanti. Untuk mengembangkan suatu perangkat pembelajaran di kurikulum merdeka, yang pertama kita harus menganalisis capaian pembelajaran agar bisa diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah ketemu tujuan pembelajaran, akan di breakdown lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah alur tujuan pembelajaran mendapatkan petanya atau mendapatkan dokumennya, maka kita sudah bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang diganti dengan istilah modul ajar. Di lain kesempatan kami akan membuat video tutorialnya cara membuat modul ajarnya. Begitu juga setelah modul ajar selesai, nanti akan kami membuat video tentang bagaimana penerapan strategi mengajarnya pada kegiatan belajar mengajar di kurikulum merdeka ini. Pengertian capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari PAUD, pendidikan dasar, dan menengah. Capaian disusun untuk setiap mata pelajaran. Komponen capaian pembelajaran ada 6, yaitu tentang rasional pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase, dan capaian setiap fase di setiap elemen. Apa itu elemen dalam komponen capaian pembelajaran? Kita simak penjelasan berikut. Nanti juga kita akan mengidentifikasi gimana caranya supaya mendapatkan dokumen yang mudah dipahami, mudah dibaca, mudah diterapkan dalam mengembangkan capaian pembelajaran atau mengembangkan perangkat ajar maksudnya, melalui analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Elemen dalam capaian pembelajaran. Setiap capaian pembelajaran atau disingkat menjadi CP pada suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Contoh, kami contohkan hanya 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris terhadap elemen menyimak berbicara, membaca memirsa, dan menulis mempresentasikan. Contoh lainnya dalam capaian pembelajaran matematika terdapat elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Contoh capaian pembelajaran dalam bahasa Inggris. Kami mencontohkan hanya bahasa Inggris, selebihnya bisa dibuka-buka di dokumen capaian pembelajaran. Ini berupa paragraf dinarasikan seperti ini, begitu juga dengan di pelajaran yang lainnya. Ini yang harus dicapai peserta didik pada suatu fase tertentu, dan dalam hal ini fase SMP atau fase D. Kalau didetailkan lagi, capaian pembelajaran memiliki elemen-elemen. Ini yang dinamakan elemen menyimak berbicara, menyimak mempresentasikan. Kalau matematika ada bilangan, ada aljabar, dan lain sebagainya. Di sini elemen, dan di sini nama fasenya. Ini ada fase D, ini ada fase E, fase A, dan lain sebagainya. Keterangan narasi atau paragraf inilah yang akan dicapai oleh peserta didik di setiap elemennya selama 1 tahun. Lalu bagaimana menggunakan capaian pembelajaran ke dalam kelas? Capaian pembelajaran diturunkan ke tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, yang selanjutnya nanti dikembangkan menjadi modul ajar.
Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar. Meskipun pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat disajikan, tapi bisa dimodifikasi jika tidak cocok. Pendidik dan satuan pendidikan atau sekolah dapat menggunakan berbagai strategi yang untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan. Tapi harus diperhatikan bahwa untuk menyusun tujuan pembelajaran itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kompetensi, komponen konten, komponen variasi. Adapun kriteria alur tujuan pembelajaran bisa menggambarkan urutan pengembangan kompetensi, menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir, dan menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Itu keterangan singkat. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh-contoh bagaimana sih caranya menganalisis capaian pembelajaran yang akan diturunkan menjadi rumusan tujuan pembelajaran dan kemudian dipetakan menjadi alur tujuan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya kita buka contoh-contohnya saja agar ini menjadi suatu dokumen perangkat pembelajaran yang mudah dipahami sebelum penerapan proses belajar mengajar. Kita buka dulu mengenai analisis capaian pembelajaran. Misalnya ini fase D untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Mata pelajaran yang lain bisa request Bapak Ibu nanti melalui kolom isi komentar atau komen. Jangan lupa juga like and describe video ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten yang berhubungan dengan pendidikan. Ini capaian pembelajaran fase D untuk bahasa Inggris secara umum tergambarkan seperti ini. Yang kami blok warna kuning ini semata-mata hanya untuk pemerhati bahwa materi esensinya adalah yang terblokir ini. Oke. Yang dimaksud elemen itu ada di sini, ada menyimak berbicara, ada membaca memirsa, ada menulis mempresentasikan. Matematika juga begitu, elemennya ada di sebelah kiri seperti ini, dan di tengah ini adalah capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran dari setiap elemen yang harus dikuasai atau disajikan ke siswa. Untuk memudahkannya capaian pembelajaran ini dalam mengajar nanti, maka perlu dipetakan atau di mapping atau dianalisis. Ini sebenarnya paragraf ini mengandung konten atau materi apa saja. Contohnya, konten dari capaian pembelajaran untuk elemen menyimak berbicara di sini terdiri dari pengenalan, simple present, memberikan pendapat, diskusi, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan format seperti ini untuk memudahkannya, meskipun format ini sifatnya tidak baku, hanya untuk memudahkan menganalisis materi-materi yang ada di capaian pembelajaran. Setelah menganalisis ini selesai dengan semuanya, diusahakan Bapak Ibu menganalisisnya jangan sendiri tapi bersama rekan-rekan mata pelajaran bahasa Inggris juga. Langkah selanjutnya, dibuatlah peta materi bahasa Inggris setahun untuk kelas 7. Kenapa kelas 7 dulu? Karena ini kurikulum merdeka ini bertahap, jadi kelas 7 kalau untuk SMP, kelas 10 untuk SMA misalnya. Nah, ini jumlah pekan activity-nya nanti dihitung ada 36, jumlah jam pembelajaran per minggunya ada 4. Kolom-kolom atau matrik seperti ini bebas saja, ini hanya untuk memudahkan Bapak Ibu dalam rangka memetakan selama setahun, yaitu terdiri dari konten materi yang tadi di atas sudah disebutkan, sudah ketemu, dipindahkan ke sini. Dari semua elemen konten materinya dipindahkan ke sini. Kemudian dibagi kapan materi ini akan dikerjakan di semester genap dan semester ganjil. Terus ditandai pada elemen capaian pembelajarannya, menyimak berbicara, membaca menulis mempresentasikan apakah sudah tercantum atau ada.
di elemen tersebut untuk materi-materi ini. Kalau ada dicentang, centang, kalau tidak ada nggak usah. Ini hanya untuk penanda saja. Begitu juga dengan integrasi profil pelajar Pancasila. Apakah nanti di setiap materi ini akan ada sisipan kegiatan-kegiatan atau seperti materi-materi sisipannya juga dicentang di sini. Begitu alokasi waktunya, ini alokasi waktu namanya ini adalah maksudnya berapa kali pertemuan, mungkin materi ini untuk 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, sedangkan ini jumlah jamnya. Oke, seperti itu sampai selesai. Di sini kebetulan baru di mappingnya hanya 10 saja. Tidak menutup kemungkinan sebenarnya ini masih perlu banyak lagi sampai nomor berikutnya. Kalau di total nanti akan ada 144 jam setahun dengan 36 pertemuan misalnya, karena ini hanya sebagai contoh saja. Ini cara-cara untuk memapping atau menganalisis capaian pembelajaran. Setelah ini selesai, kita menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran. Ini contoh format tujuan pembelajaran. Sekali lagi, ini contoh format untuk memudahkan memapping saja, bukan berarti ini contoh format bakunya harus begini, tidak. Bapak Ibu bisa memodifikasi yang lain. Yang penting memudahkan bahwa ada nomor 7.1, 7.2, ini maksudnya kelas 7. Ini tujuan pembelajaran yang pertama. Elemen capaian pembelajarannya ada menyimak, berbicara, terus menulis, mempresentasikan, dan seterusnya. Sedangkan komponen tujuan pembelajaran mengandung 3 komponen. Komponen kompetensi, komponen materi, komponen variasi. 3 syarat inilah untuk membentuk tujuan pembelajaran. Misalnya, ini ada tujuan-tujuan pembelajaran untuk elemen capaian pembelajaran menyimak, berbicara. Diperdengarkan beberapa monolog atau dialog berisi perkenalan lisan. Peserta didik mampu membandingkan struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Yang di bold warna hijau membandingkan, ini adalah kompetensi. Kompetensi di sini itu keterangannya secara singkat adalah taksonomi Bloom yang ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Semakin tinggi kompetensinya, misalnya C4, C5, C6, maka di sini akan semakin bagus. Kalau diingat dulu hampir mirip atau sama dengan high order taking skill ya. Ada menganalisis, ada mengevaluasi dan lain sebagainya. Itulah kompetensi yang syaratnya salah satu komponen di tujuan pembelajaran. Yang kedua ada materi dan yang ketiga ada variasi. Materi yang mana? Ini yang unsur warna orange ini. Unsur kebahasaan itu materinya, sedangkan mandiri ini variasiannya yang ada unsur 4C atau hot. Contoh yang kedua, peserta didik mampu menyusun monolog. Nah, ini menyusun atau membuat, ini kompetensinya berisi perkenalan. Nah, perkenalan ini materinya, kemudian dengan menggunakan bahasa sendiri, ini variasinya bisa diisi di sini. Inilah Bapak Ibu contoh-contoh cara menentukan tujuan yang terdiri dari 3 komponen. Ini bisa dilengkapi, ini hanya sekedar contoh saja. Setelah tujuan ini terdata atau terpetakan, kita bisa langsung membuat alur tujuan pembelajarannya. Ini juga contoh format membuat alur tujuan pembelajaran. Tidak harus seperti ini hanya untuk memudahkan saja. Alur tujuan pembelajaran terdiri nomor di sini seperti 7.1, 7.2, nanti juga ada 8.1, 9.1. Ini 7 ini untuk kelas 1. Yang 1 ini tujuan pembelajaran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini untuk kelas 7 maksudnya. Misalnya elemen menyimak berbicara, tujuan pembelajaran yang di sini di kolom ini mengambil dari analisis tujuan pembelajaran yang dari sini tadi,
ditaruh di sini. Terus jenis materinya kalau bahasa Inggris itu ada lisan, ada tulis. Jadi ada spoken, ada written di sini. Unsur lisan apa unsur tulis, bisa ditulis seperti itu. Kemudian kegiatannya, nah ini kegiatan ini adalah berhubungan dengan metode yang digunakan. Pendekatannya kebetulan bahasa Inggris ini penjelasannya berbasis genre based approach, siklus lisan, karena nanti ada siklus tulis juga di sini. Nah, kegiatannya menggunakan istilah ini. Ada 4 langkah atau 4 kegiatan dalam mengajarkan bahasa Inggris. Nanti di pelajaran lainnya di CP-nya itu ada penjelasan-penjelasan seperti ini. Nanti kita akan bahas di video secara terpisah bagaimana cara melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan genre based ini. Di alur pembelajaran juga ada penilaian. Di sini penilaiannya misalnya menyusun teks lisan, menyusun teks tulis, semacam seperti itu. Bisa juga nanti ditambahkan lagi alokasi waktu, ini berapa kali pertemuan untuk materi ini, dan referensinya modul ajar 1. Modul ajar 1 ini maksudnya RPP ya. Pengganti RPP yang sekarang dinamakan ada modul ajar 1, modul ajar 2, modul ajar 3. Bagaimana cara membuat modul ajar? Nanti di pertemuan berikutnya akan kami bahas videonya. Demikian Bapak Ibu penjelasan secara singkat ini mengenai cara membuat alur tujuan pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran, dan cara menganalisis atau memapping capaian pembelajaran. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Silahkan mengisi komen untuk request video-video apa yang akan kami sajikan di masa-masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.